Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan mengenang kebaikan Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Bapak Maulana Haji Abdul Basit Shahid, oleh Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia periode 2014-2019, dan Bapak Zuhairi Misrawi atau dikenal dengan Gusmis, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 157 yang dihitung dengan basmalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para Ahmadi dapat mengikuti jejak sepak terjang beliau. Allahumma amin. Marilah kita simak apa yang disampaikan oleh tokoh Republik Indonesia. Tidak hanya dengan pihak internal, dengan eksternal pun almarhum memiliki hubungan. Lukman Hakim Saifuddin Shahid, mantan Menteri Agama, dan beliau bukan Ahmadi, menuturkan bahwa saya mengenang almarhum sebagai sosok tokoh nasional yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dimanapun beliau berada, selalu mengedepankan bagaimana kita semua tetap dan senantiasa menjaga harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita, menjaga toleransi, serta senantiasa membangun kemaslahatan bersama. Beliau menuturkan, saya pikir inilah nilai-nilai yang menjadi kewajiban kita semua, tidak hanya keluarga besar Ahmadiyah, tapi juga seluruh warga bangsa Indonesia untuk senantiasa bisa meneladani dan mengamalkan apa yang selama ini beliau hilangkanlah segala perbedaan dan pertentangan di antara kita yang berujung pada penyebaran kebencian dan merendahkan martabat kemanusiaan. Kemudian, Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi Shahid, menuturkan, saya belajar dari Bapak Amir bahwa bagaimana kita harus mencintai Rasulullah SAW dan Ahlul Bait beliau SAW serta para ulama dan mengikuti ajaran luhur mereka. Meskipun para Ahmadi ditindas dan dicaci maki, banyak terjadi kezaliman di Indonesia, dan beliau melewati masa-masa itu dengan keberanian besar dan menjaga semua Ahmadi dengan cara yang luar biasa. Bagaimanapun, Zuhairi Shahid menuturkan, meskipun para Ahmadi ditindas dan dicaci maki serta diperlakukan tidak adil, namun Bapak Amir mengajarkan kepada kami bahwa dalam situasi apapun kita harus mengabdi pada agama dan kemanusiaan dengan ketulusan dan kesetiaan. Karena itikad para Ahmadi di seluruh dunia adalah love for all, hatred for none. Saya menjadi saksi bahwa Bapak Amir adalah kekasih Allah, sosok yang alim, sederhana, dan berakhlak mulia. Tuan Irsyad Malhi adalah seorang mubalik di Amerika, menuturkan bahwa Basit Shahid adalah teman sekelas saya di Jamiah dan bahkan teman sekamar. Saya mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan beliau sangat dekat. Beliau adalah sosok yang sangat cerdas dan brilian, ceria, ramah, dan juga humoris. Beliau juga adalah pemain bulu tangkis yang sangat handal, selalu menang ketika bermain di Rabuah. Almarhum pernah menceritakan kepada saya bahwa ketika beliau datang dari Indonesia ke Jamiah Rabuah, pada masa itu beliau menerima tawaran besar sebagai atlet dari sebuah perusahaan. Hal itu membuat ayahanda beliau, Maulana Abdul Wahid Shahid, sangat khawatir jangan sampai Abdul Basit mengubah iradahnya untuk kuliah di Jamiah karena godaan tawaran besar ini. Ketika beliau melihat kekhawatiran ayahnya, beliau meyakinkan sang ayah dan berjanji bahwa beliau tidak akan pernah meninggalkan agama untuk keuntungan duniawi. Kemudian beliau menolak untuk menerima tawaran untuk mendapatkan keuntungan finansial yang besar. Seluruh kehidupan beliau menjadi saksi bahwa beliau selalu mengutamakan agama di atas dunia dan memenuhi janjinya. Beliau sangat mencintai khilafat dan merupakan sosok yang setia dan patuh. Beliau sangat dekat dengan Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah. Bahkan ketika masa pendidikan di Rabuah, kami kadang suka menggoda beliau dengan mengatakan bahwa Anda adalah kesayangan Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga. Demikian pula beliau selalu menunjukkan contoh ketulusan dan kesetiaan pada setiap era khalifah. Semoga Allah Ta'ala memberikan beliau maghfirah dan rahmat kepada beliau, mengangkat derajat beliau, dan semoga Allah senantiasa memberikan para mubalig dan pekerja seperti beliau kepada jemaat ini. Saya juga selalu melihat beliau, seperti yang saya katakan, sebagai sosok yang sangat patuh dan tidak mementingkan diri sendiri. Semoga Allah Ta'ala terus memenuhi kekurangan yang disebabkan oleh kepergian. Para murabbi dan para mubalig di Indonesia hendaknya meneladani sosok beliau, khususnya para mubalig yang ada di belahan dunia lainnya juga. Ini bukanlah sesuatu yang sudah usang. Pada zaman ini, mereka adalah orang-orang yang mendahulukan agama di atas dunia dan memenuhi hak wakafnya. Allahumma amin.